would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone, you're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. I'll hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. Oh, when days turn into years, my love will still be here. Oh, only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. Puji-pujian pada Roh Maria Tigudaku pasal roh nami tujulung Tuhan. Isok kami Tuhan, tentu dibagat hari pasu di Tuhan. Saya luhut dari Tuhan, ponan asini rohamu di Tuhan. Mengudu tiap kasakak mami di Tuhan, nanaing majalo, pasu-pasu perbagasun dari Tuhan. Ya nakon nami itu siap bagasun dohot nanaing, buru nami ima parumain di boto nami di Tuhan. Siap bagas jorom berhiti-hiti dan posonai di Tuhan. Asiro hamil di Tuhan, baturu saya di Tuhan sakak mami di Tuhan. Oh mali di Tuhan. Marhiti-hiti itu di berbuat di Tuhan. Nabi mulai di Tuhan, di berbuat Tuhan nami Tuhan. Asal tadi soalnya dari Tuhan udah memulai nama mufrasat untuk mengunjungi. Asiro hamil di Tuhan. Untuk kami tunggu sampai tu bagas nyibat buru sampai tu beri dari Tuhan. Bukan datang dari Tuhan guru nami. Orang tu tak dari Tuhan. Jauh mata yang kami dari Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus sampai bertanggiap kami Tuhan. Amin. Burjumi doha siang nasobo witar lupa hona tugias dohorong bitua macorat rohaki hola tuhon dan Iya, Bang, gini bang. masuk mau. Nanti aja buat kecepatan.
ala ini memang asa persingkat waktu teh. Alana lau mangalak buru nami hamu haroromuna. Jadi martangyang maju kita sebelum ibok kamu calon pengantin tu bagas ni uriai. Jadi tak pas ada marwata martangyang maita. Tuhan debata nami, debata nai sobahami dipuji hami ho di bagasan keluarga anakmu Tuhan Yesus Kristus. Disadarion ada Tuhan di manugoton. Bilas ni rohan ami di leko hai pason Tuhami salukna le Tuhan. Bui hami dungo sian istirahat nami. Di percupangan nami apalah tikion oleh Tuhan di bagas ni keluarga nami, ama nami, ina nami di son. Omma oleh Tuhan bisa derion di mana guton. Roh parana sian raja Kuta Barat. Hani mana Tuhan yang dibuat tuhuriam calon pengantin. Di pasal kami mah Tuhan di Tuhan. Dia kasude sakap di rohanami di rencana nami. Oleh Tuhan sudinai pasal kami matuho asaho mamasu-masu di rencana keluarga membuka keluarga rumah tangga na baru. Asa boy gabi rumah tangga na toktong masih haulongan, masih toktong masih menghargai di aka berikutnya di aka hari-harina. Alimane Tuhan rencana pemasu-masuan di bagas ni huriami marhite na kosong. Di pasat kami matuho oleh Tuhan asa ho na toktong masu-masu keluarga na beruon. Asa boy gabi rencana keluarga on gabi rencana keluarga na berbahagia. Keluarga na toktong masih haulongan. Holong na siap koma na mangrau keluarga na beruon oleh Tuhan. Suang songonipe dung siduk acara pemasu-masuan non. Pajupang dohami di bagas manang di aula, manang di gedung, di rencana pesta ujuk imale Tuhan, pesta adat na yulok kami di bagas nami, dang namanya lai diaka aturan oleh Tuhan. Sudah rencana sadiran itu di pasat kami matuho tarlumoi ma calon pengantin kedua belah pihak. Mulai tema di oleh Tuhan di pasat kami pardalan nasida tu tanganmu na bedai asa hotok tong lamang ramoti dot na toktong masuk-masuk di keluarga rencana keluarga na beruang. Butuh kami doa di Tuhan di doa nami gali do pematang nami na bejie do anggoho. Alani mangido kami senudu do serk ni roh kami. Saya sama itu ada dosa-dosa do panglosen nami. Asa tamah kami gabi habor di pasu-pasu. Tamah kami memuji pasangapon guarmu. Di bagasan Korea anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiat kami mardongan mau lihat asini roha Tuhan Yesus Kristus solo roha di batang ama dot parsaoran itu di perbadian atau tong madongan kita saluna amin orasma
ikatan nikah nih apa namanya kuasa sendiri. Soalnya Tuhan belum ada. Tuhan yang masuk dengan sabuna asuburi pada setiap kaulan kami sendiri. Sebelum kami marah cara Tuhan tradisi pangan udah singun nasakoi pasu-pasu mai parbuku yang baru kami hai pason di kami. Tong ngasih marah Tuhan ini pasal Tuhan. Mari dalam puji syukur itu. Amin. Amin. Jadi masih berbagu lang orang na. Soalnya pun atau Pak, udah pernah. Ada cinta. Amin. Nasu paragamaki. Cuma ada ke dulu. Saya dulu namun dulu teruan mulai latihan ada makna rumah anak itu berkemna atau lima kami di motor do idam menghadapi guna ba lasmaro hamna ba manana so di beberapa benan nami di cetik pun lasmaro hamna dah. Nah, gimana Bu na Bu pasahat mengter? Besok kami sudah menangis pun tugas di terus doa deh. Mundur matong semua ikan. Dalam rezeki dan kesehatan lihat Tuhan amat berbahagia. Ima dokter dah pertanyaan tujuan nih asal dinggas sudah urut tersebut dah besar. Pasara Marohata Matangnya kita oleh Tuhan Dewata nama Habangso di Bandua Gijang puji-pujian mulai teh pasatron nami tu oleh Tuhan isial asid holong miruham namui haimi Tuhan bertemu di bagas haimi pason dohot kami keluarga besar Sinaga dohot keluarga besar Mangkurnami Huta Barat Tuhan naung siduk kami mamuhai ulon namion dohot marsi panganon masa pemanogot na mangupa buru nami kela nami dia palatikyon nuaeng isok kami mangido matuhol Tuhan binalamapuan kami kalau pamausan perbugasan ni buru kela nami dia palatikyon saat kami oleh Tuhan sudah ka rangkaian ni bulawon isian sasmare satu na sirung anon sore
Di atas seluruhnya Tuhan, guru saya sama dosa kami akan menggari penggabari, biarkan pasu-pasu lalu Tuhan. Bagi kita goreng yang ada di sini, Tuhan, melihat Tuhan. Amin. Bapak kami berharga cinta Segera saja kita akan mengikuti ibadah pemberkatan nikah untuk anak kita Bintora Huta Barat dan Nelly Borusinaga. Namun sebelumnya kembali kami sampaikan bahwa yang mengiring pengantin dari luar hanya keluarga terdekat saja. Keluarga besarnya bisa duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Keluarga Huta Barat, para anak di tengah-tengah silakan masuk supaya kita ada yang menyambut pengantin ini dan keluarga. Tetap berdiri sampai berakhir lagu ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, satu, nama Bintora Huta Barat ST, tempat, tanggal lahir, Lumban Ratus 02 Juni 1990, alamat Jalan Tantong, Desa Lumban Ratus, Kecamatan Tantong, Angkola, Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara. Anak dari Bapak Guru Banar Huta Barat Nahinan, Ibu Kesima Borusi Abduri. 2. Nama Nelly Kinanti Borusi Naga. Tempat tanggal lahir Badartoma 11 April 1996. Alamat Jalan Majid Sutoyo Gang Bersama nomor 9, Jakarta Timur. Anak dari Bapak Sintua Albert Sinaga Nahinan, Ibu Naega Borusi Albert Nahinan. Alamat Badartoma Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dalam surat pernyataan ini. Kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan di depan pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan, Jakarta Timur. 1. Dengan persetujuan bersama pihak pertama dan pihak kedua atas dasar cinta kasih tanpa paksaan dari pihak lain akan melangsungkan pernikahan kami di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan, Jakarta Timur. 2. Pihak pertama dan pihak kedua tidak punya ikatan kepada pihak lain yang dapat mengganggu atau menggagalkan pernikahan kami ini. 3. Pernikahan kami ini disetujui oleh orang tua kedua belah pihak untuk diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan, Jakarta Timur. 4. Dengan senang hati kami bersedia menjadi anggota atau akan tetap menjadi anggota setia. 5. Apabila di kemudian hari ada gugatan dari orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak atau dari pihak lain atas pemberkatan pernikahan kami ini, maka kami sanggup bertanggung jawab dalam hal ini. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, untuk dapat dipergunakan bila mana perlu. Di sini nanti ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan juga saksi dari pihak pertama dan saksi dari pihak kedua. Namun sebelumnya saya akan bertanya dan memastikan jika masih ada pertalian hubungan yang belum terselesaikan kepada kedua calon pengantin ini, mohon tunjuk tangan saat ini. Yang pertama kali yang membuka tanda tangan di atas meterai adalah Saudara Bintora. Silakan duduk. Dan kemudian pemberkatan nikah ini kita lakukan dan kita lanjutkan. Yang kemudian adalah kedua mempelai kami menggunakan depan untuk melakukan prosesi pertukaran cincin dan nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta PPTD dan mohon dibantu penerangannya. Kedua mempelai silakan berdiri. Pasti
disaksikan oleh jemaat, saya akan memberikan kepada calon pengantin, baik pengantin laki-laki, baik calon pengantin perempuan, cincin ini. Cincin ini bulat, menunjukkan bahwa bulat tersebut tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya. Lewat cincin ini sebagai lambang bahwa cinta kalian dilambangkan dengan cincin ini akan abadi sampai selama-lamanya. Terbuat dari emas, menunjukkan bahwa cinta kalian berdua murni adanya. Dengan demikian, saya akan mengatakan kepada calon pengantin pria, Saudara Bintora Huta Barat, pada hari ini Sabtu 18 Januari 2025, saya Pendeta Pepardede sebagai utusan Allah yang disaksikan para jemaat bertanya kepada saudara dan tolong dijawab sejujurnya. Apakah saudara bersedia menerima Nelly Borusinaga sebagai istrimu dan sehidup semati sampai Tuhan Maranatha datang? Ya, saya bersedia. Kalau demikian, katakan kepada Nelly dan sematkanlah cincin ini. Nelly Kinanti Borusinaga, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih kesetiaanku yang tulus kepadamu. Demikian juga saya bertanya kepada calon pengantin wanita, Saudara Nelly Borusinaga. Pada hari ini Sabtu 18 Januari 2025, saya Pendeta Pepardede sebagai utusan Allah yang disaksikan para jemaat bertanya kepada saudara dan tolong dijawab sejujurnya. Apakah saudara bersedia menerima Bintora sebagai suamimu dan sehidup semati sampai Tuhan Maranatha datang? Ya, saya bersedia. Kalau demikian, katakan kepada Bintora dan sematkanlah cincin ini. Bintora Huta Barat, terimalah cincin ini sebagai tanda lambang cinta kasih kesetiaanku kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terima kasih Bapak kami ucapkan kepada Engkau pada saat pagi siang hari ini, karena tidak pernah berkesudahan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memimpin kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, mengantarkan orang yang mereka kasihi, mengantarkan anak-anak mereka yang kasihi. Saudara kami di Torang Huta Barat dan saudari kami Nelly Burusinaga, saat ini Tuhan berdiri di altar-Mu, berdiri di tengah-tengah gereja-Mu pada saat hari ini Tuhan, untuk menerima pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Tuhan Yesus, seperti perkawinan di Kana, turut campur tangan akan acara pada hari ini, bahkan untuk melangkahkan kaki keluarga yang baru melepas mereka ke pintu gerbang pernikahan keluarga yang baru pada hari ini. Maka kedua insan yang mempersatukan ini Bapak akan dipersatukan oleh kasih Kristus Yesus Tuhan, dan tiada satu pun yang dapat memisahkan mereka. Kasih yang mempersatukan mereka akan memperdamaikan mereka. Kasih yang mempersatukan mereka, mereka akan melihat hal-hal yang baru dalam hidup mereka, dan mereka akan berjanji untuk tetap sejalan, sehati dan sepikir, karena mereka Engkau telah persatukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau lah yang memimpin acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Biarlah kuasa hadirat Tuhan yang bekerja di tempat ini memberkati setiap anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian pelayanan pada hari ini, dari tugas PHP, singers, pemain musik, hamba-Mu yang memimpin puji-pujian pada hari ini, Bapak Guru Asri Ringo. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berikan kuasa pada saat hari ini, sehingga kuasa nama Tuhan Yesus hanya dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu sebagai utusan-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, yang akan menumpangkan tangan kepada kedua insan yang berbahagia pada hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Pardede, Bapak Surgawi, Engkau pimpin hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga setiap orang yang mendengarkan pada hari ini beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera teristimewa. Kedua saudara kami Lai Bintora Huta Barat dan itu kami Nelly Burusinaga. Setelah ibadah ini juga nanti Tuhan, mereka akan mengadakan resepsi dan acara adat di Aula HKBP Jati Waringin. Biarlah Engkau tetap hadir di sana Tuhan, memberkati seluruh rangkaian acara yang boleh mereka lakukan sepanjang hari ini. Kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati mereka, memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dalam hidup mereka. Pada hari ini Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya kuasa hadirat Tuhan, otoritas Tuhan yang berkuasa dan bekerja di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Allah yang hidup pada saat pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Atas pemberkatan nikah hari ini dari kaum ibu GPI dan Civitan sesi 2 akan mengantarkan, mempersembahkan bagi Tuhan satu pujian. Di hari pujian ini kami memberikan waktu dan tempat untuk tahu Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Bye.
pemberkatan nikah kudus bagi kedua calon pengantin pada hari ini. Dan dengan hormat sekali lagi saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, dan Bapak Pendeta kita nanti mengakhirinya, memimpin kita dalam doa dan mengakhirinya di dalam doa kata. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Kesepakatan kita bahwa ibadah pernikahan kudus ini akan dimulai jam 9 dengan satu tujuan, supaya pemberitaan firman Tuhan boleh agak leluasa. Karena saya khawatir, dan memang itu yang sering terjadi dalam pesta adat, selalu yang menjadi sasaran untuk dipres itu kebaktian. Dari kebaktian itu selalu dipres khotbah. Ewan bisa berapa? 15 menit saja. Karena kami nanti akan banyak menerima kata-kata kayak indah dari hula-hula kami, dari mana tulang, dari tulang, dari hula-hula. Kadang-kadang bagi orang Batak itu lebih utama. Bahkan pernah di gereja ini saya tegur Hasudutur, karena ketika seperti ini ibadah, yang diomongin siapa yang mencalo tuduhan, mungkin mereka pada waktu itu belum jelas siapa dari yang memburu, siapa dari yang muda, nama tidodohon, yang lain. Itu diomongin. Lalu saya katakan sama mereka, Amang, kalau itu ada, ini bukan ada, ini kebaktian. Silakan saudara atau amang bicarakan itu di luar. Karena kadang-kadang serba salah, pendeta jadi serba salah. Karena dari London itu untuk acara kebaktian, kamu bawa aja waktu, kerja gua, baik kamu pakai acara masih. Tapi giliran kebaktian dibolang. Karena saya pengajar, saya bilang sama hasil saya, kalau Anda sudah bosan, bantu 3 kali, supaya ketika dapat 3 kali perkuliahan bisa stop. Hal yang sama saya katakan kepada jemaat, kalau sudah mulai nanti bosan, 2 kali. Kalau nanti 3 kali, amin, sedikit nanti. Jadi supaya kita boleh pahami, sekarang jam 10 seperempat di jam dari depan. Saya tahu 1 jam berapa nanti, tapi nanti
secara fisik badannya ada di gereja ini, tapi pikirannya sudah di gedung Allah ada BPJS di luar. Apalagi guru, biasanya guru giliran khotbah udah bubar itu. Lebih penting yang di sana menyiapkan tato, menyiapkan semua perjalanan. Saya coba sedikit mungkin dalam khotbah ini. Khotbah ini sudah pernah saya beritakan kepada mereka ketika buka perluan pernikahan, sehingga waktu kita jadi terbatas, hanya 2 kali. Saya press juga materi ini. Sama-sama tolong dibuka di layar. Biasa di gereja ini kalau saya firman Tuhan, karena kita ada jemaat di sini, saya akan ajak jemaat membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan, secara responsif. Tapi saya lihat, tapi saya akan baca ayat demi ayat yang memang ada hubungannya dengan pernikahan. Pertama, ayat 18. Karena kalau Alkitab dengan Android suci itu bisa dikantongi. Kita baca, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ceritanya ini sudah ada. Adam sudah ada. Adam sudah pada waktu itu di Taman Eden. Lalu Allah dari atas tangga dulu demikian. Yang menginisiasinya adalah Tuhan. Jangan engkau permainkan pernikahan ini. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang mempermainkan pernikahan, hati-hati. Saya tanya sama mereka, hanya pikir tahu kamu masih dada sama dia dong, masih dada kalau bohi dong mana mendelbolong, aman dari betahu ini kurang 2 tahun secara hitung-hitungan 2 tahun. Tapi perlu kita ketahui sekarang bahwa kalau 2 tahun yang lalu mereka merencanakan atau masih dadaan sekaligus ingin merencanakan supaya mereka kelak menjadi suami istri, tapi hati-hati, sesungguhnya itu jauh ketika engkau dibortian, Tuhan sudah mempunyai rencana ini. Dengan demikian, betapa mahalnya, mulianya pernikahan itu sendiri, karena yang merencanakan Tuhan. Jadi kalau ada di sini suami istri bermain-main dengan pernikahan, hati-hati, jangan sampai Tuhan nanti marah, karena Dia yang punya gagasan, Dia yang mempunyai rencana. Pertama, saya akan coba nanti tidak terlalu panjang. Yang pertama, yang kita ketahui, yang kita pahami, rupanya pernikahan itu rencana Tuhan. Dan itu dia dulu berbentuk silau. Nama kebaktian Tuhan lagi di dunia lain. Kau apa? Penting. Ada tu berfikir hot bagi bumi ini. Ialah keseragaman, putar. Kau saya tahu tu juga. Tuhan mau mana ni khususnya Tuhan kita. Oh di Kalimantan, sini di Solo, gari itu. Ada tengah tu sini tu. Ujung nani tu. Tulang. Tak kubur tak mau dalam puasa tu orang yang tulang.
Urjulu. Karena aku bawa tuh suku bima nele. Elalu ko itu na no siapa tuh Kalimantan. Ulura. Itu situ hantaratulah. Kalau kalian merencanakan itu dan hari ini tanggal 18 Januari 2025 dipersatukan lewat daripada hambanya pada saat dipersatukan Tuhan, tapi perlu sudah diketahui ini sudah jauh hari direncanakan oleh Tuhan. Demikian mahalnya sebenarnya pernikahan itu, tapi banyak orang mempermainkan daripada pernikahan itu. Kalau pestanya, aduh, kemana-mana. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Saya katakan kepada mereka waktu pernikahan. Pernikahan itu bagaikan kita melihat gunung dari jauh, menatap burung dari jauh. Indah gunung itu, hijau, nyaman karena ada kabut, begitu nyaman menurut kita gunung itu. Tapi kita semakin dekat dengan gunung itu, kita akan melihat rupanya banyak kejadian-kejadian di sana yang bertentangan dengan pemikiran kita yang tadi. Bahkan ketika kita sampai di gunung itu, di situ ada ular di situ, ada kalajengking di situ, ada binatang buas di situ yang senantiasa siap menerkam siapa yang datang. Saya tidak mengatakan ketika besok Anda sudah berumah tangga atau sekarang di pemberkatan nikah lalu ada ulo, lalu ada harimau dalam pernikahan saudara. Yang kedua, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur itu berbagai macam. Tadi malam saya agak gelisah karena saya mempersiapkan khotbah ini. Kadang-kadang saya tidur, kadang-kadang udah bangun. Kenapa? Renata, langsung ngaji kita lahor, pemersut bercerita. Kalau ini kok, kenapa aku dan dia? Pak, buat itu pedang ini, kalau ini kok, atau makain apa? Ada berbagai macam tidur. Bisa tidur seperti tidur ayam. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidur terlelap, tidur jauh, tidak tahu apa yang terjadi, tidur dengan nyenyak sekali, hampir dikatakan dalam posisi, walaupun memang kalau dikatakan yang kalau tidur itu masih hidup, tapi dikatakan tidur yang dimaksud di sini hampir sama dengan orang mati, karena dia tidak tahu apa di luar sana. Ketika tidur itulah Tuhan membangun pengoperasi, karena tadi kan tidak ada yang cocok. Masuk ke sini Tuhan dilihat binatang ini nggak cocok, burung ini dilihat nggak cocok, binatang ini dilihat nggak cocok. Lalu yang cocok itu harus diambil dari manusia itu sendiri, karena manusia dicocokkan harus dengan manusia. Hargai, kudus adanya. Yang ketiga sudah ada 4 nanti nggak tahu 4, 5, 4, 6. Lalu ayat 22. Yang ketiga saya ambil bagian ujung atau saya baca saja 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diambilnyalah seorang perempuan. Diambilnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini agak susah kita membuat terjemahannya. Setelah manusia ada perempuan itu muncul atau sudah diciptakan oleh Tuhan, di bawahnya. Arti di bawahnya di sini kalau boleh dalam arti aslinya digendong. Atau
ada juga mengatakan bahasa Indonesianya itu dipegang. Jadi datanglah Tuhan, dipeganglah daripada Hawa ini, dibawanya lah kepada Adam. Jadi tuh Victoria, Tuhan do nama Leoni tuh. Ada apa? Aina tikina di YouTube do kami berjumpa. Nah, siap medsos do kami. Jangan sampai ada perkataan demikian. Tuhan yang membawa. Maka ada dalam prosesi pernikahan seperti ini. Seperti dulu yang ini nih, yang lalu itu kapal guru namanya tuh dia foundation mau bejus itu ada buat nih, ya orang isi mau capai, suatu malam itu sama ya lagi. Mulut tiki pernikahan non, dengan almarhum do, amat almarhum pendeta segala parumai di Jiong Iban satu karena saya yakin bahwa ini yang ditiru, dia yang pegang, diserahkanlah ini kepada calon helanya. Artinya di sini saudara, bahwa perempuan itu, karya Tuhan itu dibuat di mana, Mai? Itu si Adam. Saudara boleh lihat di sini, dia kan posisi tidur. Nyenyak tidurnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari mana dia tahu? Orang dia tidur. Tapi disitulah saudara, kalau ada firman Tuhan, sesungguhnya kalau kita tidur, boleh jasmani badannya kita tidur, tapi rohani kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Maka ketika engkau mau tidur, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalaupun saya mau tidur, badan saya tidur, jasmani saya tidur, tetapi iman saya, tondikku berhubungan dengan Allah. Jangan sampai ada di sini bisa tidur nggak berdoa. Lihat di sini si Adam, dia tidur, tetapi dia tahu. Dari mana dia tahu? Tordini Tuhani, maka tai dohot tordini mana? Ada moha, adora semua dari mana? Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kawan saya mau tidur, berkati saya dalam tidur saya, tapi biarlah roh saya bersama-sama dengan engkau. Maka kalau kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu, sesungguhnya berkat Tuhan itu mengalir kepada kita ketika kita tidur. Itu salah Pak, kalau menjadi dari suatu orang itu mau dong lawan ke permusuh. Itu mau komisi pertanian ini libat tangan. Saudara, lalu berkatalah manusia itu, itulah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Betul, perempuan berasal dari laki-laki. Betul. Itu menunjukkan sebenarnya kalau kita buat kastanya, perempuan itu sedikit lebih rendah atau sedikit di bawah daripada laki-laki. Karena berbagaimanapun saya lebih tinggi dengan anak saya. Karena kenapa? Saya bapaknya, dia anak saya. Boleh dibuat demikian, arti daripada harafiahnya demikian. Betul, sampai saat itu. Sampai saat itu seolah-olah, atau boleh kita katakan, perempuan itu berasal dari laki-laki, sepertinya derajatnya sedikit lebih rendah.
Sampai di situ iya. Tapi itu koma. Maka dikatakan di sana, ia akan dinamai perempuan sebab ia dari laki-laki. Di sini muncul kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki itu jadi ayah, perempuan itu jadi ibunya atau istrinya. Tapi laki-laki, kalaupun perempuan itu berasal dari laki-laki, jangan sampai ada pemikiran dia lebih rendah. Karena laki-laki boleh dikatakan menjadi laki-laki karena ada perempuan. Maka sesungguhnya arti seorang daripada laki-laki tidak ada artinya tanpa kehadiran daripada seorang perempuan. Akhirnya saudara, mereka menjadi sederajat. Maka kembali di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa mereka itu menopang. Menopang di situ bukan berarti membantu, tapi menopang di sana memang partner daripada laki-laki itu. Dengan demikian tidak ada berbicara di sini mana yang lebih tinggi, laki-laki atau perempuan, lebih rendah perempuan atau laki-laki. Laki-laki ada ketika perempuan ada. Kepada kita semua, kepada khususnya anak kami di sini Mintora dan anak kami Neli. Dono kudo suneli berwala rotu Kalimantan kontra kami lema Tuhan. Kalau kalian sudah berumah tangga, hati-hati, jangan sampai ada di sini yang mengatakan siapa lebih penting, siapa yang kurang lebih penting. Harus kerjasama. Laki-laki tidak ada tanpa ada perempuan. Penyebutan laki-laki tidak ada tanpa adanya perempuan. Tapi perempuan juga jangan sampai karena begini. Saya katakan ini sekarang. Ada banyak perempuan ketika dia berawal berumah tangga seperti ini diberitakan bahwa dia adalah dari laki-laki. Tapi setelah nanti berumah tangga, ada banyak daripada laki-laki atau banyak ibu-ibu daripada, saya katakan orang Batak, lebih tinggi derajatnya daripada seorang laki-laki, seorang ayah. Saya katakan begini, ada banyak keputusan di rumah itu boleh sah adanya kalau sudah disetujui oleh seorang ibu. Kalau hanya bapak yang memutuskan, ini kok bapak, songono, tidak, nggak bisa, belum, mama yang menentukan. Tapi pada saat ini, kepada kalian berdua, jangan hal itu terjadi. Yang terakhir, saudara, di Keluaran 33. Waktu Musa membawa bangsa itu ingin menyeberang ke tanah Kanaan. Lalu di Keluaran 32 bangsa Israel berdosa dengan membangun daripada lembu, anak lembu dari emas. Tuhan marah di pasal 32. Lalu Keluaran 33 Tuhan katakan kepada Musa, saya tidak lagi menyertai kalian, tapi saya akan menyertai kalian dengan utusanku, kata Tuhan kepada mereka. Tapi dielek Musa lah Tuhan ikokolo rakdohota. Tuhan katakan tidak. Tuhan mengatakan Tuhan ikokolo rakdohota. Musa tidak pikirkan bagaimana nanti mereka ada di tanah Kanaan. Dia tidak peduli dengan itu. Demikian kepada kalian berdua. Katakanlah kepada sekarang ini dalam komitmen. Tuhan, saya tidak pikirkan bagaimana nanti masa depan kami. Apakah kami nanti ada di Kalimantan? Apakah saya masih ada di Jakarta ini? Atau saya begini, atau saya begini? Bapak Tuhan, saya tidak memikirkan
itu. Yang saya mohon kepada Engkau pada saat ini, penyertaan-Mu Tuhan kepada keluarga kami setiap hari. Engkau menyertai kami. Saya tidak menginginkan Bapak utusan-utusan itu, tapi saya menginginkan Engkau sendiri yang bersama-sama dengan kami. Demikian kita semua yang ada di sini. Undanglah Tuhan sebagaimana yang dilakukan di perjanjian baru, pesta pernikahan di Kana tentang Tuhan. Itulah yang katakan, Tuhan, saya mohon Tuhan penyertaan-Mu kepada kami setiap waktu. Perjalanan saudara demikian panjang dan tidak tahu, dan dikatakan hanya kematianlah yang memperceraikan saudara. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tamat pernikahan itu. Dengan demikian, karena tidak tahu, perjalanan itu begitu jauh, kita katakan, Tuhan, saya mohon kepada Engkau, Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Amin. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan membacakan daripada firman Tuhan, hubungan kasih Kristus dalam dasar hidup seorang suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, dan sama seperti Kristus adalah jemaat, kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sebab ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut dan yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Marilah Tuhan memberkati kamu dan menyiarkan wajahnya atas kamu.
Tuhan Yesus Kristus menyertai pernikahan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Khususnya mempersiapkan segala sesuatunya kepada mempelai pada saat ini, supaya mereka yang Bapa menyadari dan menjaga kekudusan pernikahan mereka. Pernikahan ini ya Tuhan bukanlah hanya seremonial belaka, tapi lebih daripada kami berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa sesungguhnya itu adalah karya Tuhan. Pernikahan yang kami lakukan pada saat ini adalah gagasan Tuhan, bukanlah gagasan kami. Dengan demikian kami hanya mengikuti Engkau ya Tuhan. Bagaimana Engkau yang menggagas itu ya Bapa, boleh kami mengikuti. Ajari kami semua ya Tuhan, khususnya kepada pada saat ini yang sudah menjadi suami istri di Toran Kota Barat dan kami Nelly Borusinaga. Mereka ya Tuhan akan memulai mengarungi lautan pernikahan mereka yang demikian rusia itu ya Bapa, yang tidak ada pada ujungnya. Engkau berkati nanti ya Tuhan acara adat yang akan dilakukan di Aula Gereja Tuhan. Kami mohon kepada itu bukanlah sekedar acara adat ya Tuhan, tapi biarlah itu semua semakin memperkuat ya Tuhan hubungan daripada mereka setelah mereka mendapatkan. Dan berdoa kepada kita tutup dengan doa dari kita Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, Jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Oh
sudah diberkati Tuhan melalui hambanya. Pada saat ini kami para hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Cililitan, Jakarta Timur mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Apa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, firman-Nya itu adalah merupakan cermin dalam kehidupan. Sebagaimana dikatakan Yakobus 1:23-24 bahwa apa yang disampaikan sebagai firman Tuhan adalah merupakan cermin. Dan ini juga yang kami sampaikan kepada kedua mempelai. Kami memberikan kado pernikahan, menyampaikan kado pernikahan, dan ini isinya adalah cermin itu. Kami serahkan cermin ini kepada kedua mempelai. Apabila terjadi kemungkinan di dalam pernikahan ini atau dalam kehidupan suami istri ada yang perlu dibicarakan, bercerminlah kepada yang kami berikan ini berupa firman Tuhan. Kami serahkan kepada kedua mempelai. Selamat dalam pernikahan, semua sukses karena Tuhan yang memberkati. Haleluya. Dan tetap hamba Tuhan di situ. Kesempatan ini juga akan memberikan waktu kepada kedua mempelai untuk memberikan persembahan sulung. Nanti akan diwakili oleh Bapak Pendeta P. Partede menjadi penyampaiannya. Demikian. Mulai tema di Damang Berdainang sama-sama di hamba Tuhan yang malian nyata naringgan pasti menjadi. Jadi semoga mah ada naringgan ini gabi sulu di rumah tangga kami tujuh. Melihat puji Tuhan. Tikion ima guru nami neli nanti guru sinaga dohor kelaman torak kata barat. Namu pasang kami amang padita B Partede guru dia amang A Sidowaringo. Tim doa, tim musik, tim song leader Kortina Jalas B Akarwas ni huria na doho masih doho di ulang tas Tikion di Hani di Hita sebagai keluarga besar Sinaga nang di keluarga besar anu pernah kita barat mulai ada bantu di hamuaman padita nang pasaton mengapehon pasu-pasu di Tuhanta lima tumbuh namion dokter namion dia malah berpikiran seanggih dengan pasu-pasu nang pinasa menai boy ma di tinggal di biar binasida jalan berkarya sama Tuhan juga kasih sama Tuhan nasida jadikan mamun di nasida di kita selalu amang doa Besok kita bawa. saya Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks With a grateful heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks